Hai adik-adik, Shalom, selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini kakak bisa berjumpa kembali dengan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu. Meskipun saat ini kita masih online ya, karena mengingat pandemi COVID-19 saat ini masih mewabah. Tapi puji Tuhan, pada saat ini kita masih bisa beribadah. Dan apa kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Dan saat ini kakak akan mengajak kita semua untuk berdoa sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, ibadah sekolah minggu GKN Nazaret. Baiklah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah menjaga, memelihara, melindungi, membimbing dan memimpin kami, memberkati hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh dan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam cerita Alkitab. Namun sebelum kakak bercerita, marilah terlebih dahulu kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
sebentar lagi kami ingin mendengar cerita firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya. Mari kita buka Alkitab dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 7 sampai 8. Kakak ulangi, kitab Kejadian pasal 7 sampai 8. Sudah ketemu adik-adik nas Alkitabnya? Sekarang kakak akan menampilkan video cerita Alkitab. Adik-adik perhatikan ya. Selamat menyaksikan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi.
Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupilah segala bumi tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang berayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannyalah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu,
sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Adik-adik, nas firman Tuhan ini menceritakan Allah menghukum manusia yang berdosa dengan mendatangkan air bah. Namun, Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya, serta dengan binatang-binatang yang ikut masuk ke dalam bahtera. Hujan lebat berlangsung 40 hari 40 malam, dan gunung-gunung tinggi pun tenggelam. Setelah 150 hari, air bah menguasai bumi, kemudian air bah surut, dan bahtera Nuh terdampar di pegunungan. Atas perintah Tuhan, Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada Nuh dan keluarganya. Adik-adik, dari cerita ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, bahwa Allah tidak akan kompromi dengan perbuatan dosa, dan Allah memberikan hukuman kepada manusia. Jadi adik-adik, jauhilah perbuatan dosa ya. Jika kita berbuat dosa, sebaiknya kita mengaku dosa kita, mohon ampun kepada Tuhan, serta bertobat. Yang kedua, Allah begitu mengasihi kita dan menyayangi kita. Allah selalu memperhatikan apa saja yang ada di kehidupan kita. Dia akan memimpin kita dan memberikan keselamatan kepada umatnya yang percaya. Yang ketiga, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya hanya kepada Yesus Kristus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, serta hidup taat kepada perintah Tuhan. Jadi, kesimpulan cerita kita pada hari ini adalah
Manusia yang berbuat dosa akan menerima hukuman dari Allah. Namun demikian, Tuhan juga mengasihi orang yang percaya dan taat kepadanya. Tuhan pasti akan menjaga dan akan menyelamatkan umat-Nya, asalkan kita semua mau hidup taat kepada Tuhan. Adik-adik, minggu yang lalu kakak sekolah minggu ada memberikan tugas membuat video menghafal ayat Alkitab dari Kejadian 6 ayat 18. Berikut ini kita akan menyaksikan video adik-adik yang sudah mengirimkan tugas. Halo, namaku Grace Kasinta. Hari ini aku mau menghafalkan Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Terima kasih. Adik-adik, untuk tugas membuat video ayat hafalan minggu ini diambil dari Kejadian pasal 8 ayat 21b. Kejadian pasal 8 ayat 21b. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Video adik-adik dapat dikirim paling lambat hari Kamis ke kakak-kakak sekolah minggunya di kelas masing-masing, atau kirim ke grup parenting. Adik-adik, demikianlah cerita kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik semuanya, sekarang mari kita bersatu di dalam doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan baik. Dan terima kasih juga karena Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu ini hingga dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ibadah sekolah minggu ini.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Kau berkati dan sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami juga dalam pendidikan kami sehingga kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami dalam mereka menjalankan pekerjaan dan tugas kewajiban mereka serta tanggung jawab mereka. Lindungi dan beri mereka kesehatan ya Tuhan. Bantu kami juga ya Tuhan, beri kami hikmat untuk selalu dapat menerapkan protokol kesehatan, sehingga kami dapat terhindar dari virus COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Kau berkati kami dengan kesehatan, sehingga kami dapat menjalankan tugas kami dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk yang sakit. Kau berkati mereka, beri mereka kesembuhan dan kesehatan ya Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas mereka kembali seperti biasanya. Kau beri penghiburan juga kepada yang bersedih dan patah hati. Beri mereka ketabahan, kekuatan, dan penghiburan untuk dapat menjalani kehidupan mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami mau naikkan hanya ke dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai segala rutinitas aktivitas kami pada hari ini. Terlebih lagi kami sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu
pada minggu hari ini dari awal, pertengahan, dan akan segera berakhir. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam firman Tuhan yang disampaikan melalui guru sekolah minggu kami tadi. Kiranya firman Tuhan tadi dapat menjadi bekal dan juga dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas berkat Tuhan. Biarkanlah kami melanjutkan aktivitas rutinitas kami selanjutnya. Semoga Tuhan selalu menyertai kami. Itulah dan berita kami Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ya pasti luar biasa. Nah kakak secara pribadi kepada adik-adik semua mengucapkan terima kasih banyak karena adik-adik sudah menyaksikan ibadah sekolah minggu pada hari ini dari awal, pertengahan, dan sekarang akan segera berakhir. Semoga juga firman Tuhan melalui cerita Alkitab yang disampaikan oleh guru sekolah minggu tadi berkenan untuk adik-adik semua untuk bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, di sini kakak mengingatkan yang pertama, jangan lupa untuk memfoto atau memvideokan atau mendokumentasikan adik-adik sekalian ketika adik-adik sedang menyaksikan ibadah sekolah minggu, dan juga jangan lupa difoto atau didokumentasikan tugas adik-adik ketika mengerjakan tugas dari masing-masing kelas, baik di kelas tengah, kecil ataupun besar ya. Nah, ketika sudah selesai, jangan lupa dikirimkan di grup parenting atau ke masing-masing guru di kelas masing-masing. Baik dokumentasi saat beribadah dan juga dokumentasi tugasnya. Yang kedua, jangan lupa adik-adik untuk terus menghafal ayat Alkitabnya ya. Jangan lupa untuk didokumentasikan atau dikirimkan ke guru-guru sekolah minggunya ya. Yang ketiga nih adik-adik, penting juga, ini pandemi masih belum selesai ya. Nah oleh sebab itu kepada adik-adik semua, tolong tetap jaga protokol kesehatannya di rumah bersama keluarganya ya. Nah seperti di gambar ini ya, 5M ya, pasti adik-adik tahu dan sudah diingatkan oleh kakak-kakak sebelumnya ya. Nah yang paling penting kakak ingatkan sekali, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Nah kira-kira mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Semoga berkenan untuk adik-adik semua. Jangan lupa untuk ibadah di minggu depan ya. Stay tune di YouTube channel GKN Nazaret. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom.